Sudah terlihat? Sudah terlihatkah? Sudah. Masya Allah. Baik, hari ini kita akan mengaji bab 142 dan 143 buku Riyadhus Shalihin ya. Kitab Riyadhus Shalihin. Jadi yang saya sudah katakan tadi bahwa bab ini masih mengenai adab. Jadi ada dua adab ya. Dua adab secara garis besar yang akan kita bahas, yaitu adab bagaimana kita bersin dan juga menguap, serta bab selanjutnya adalah mengenai adab bersalaman ketika bertemu. Jadi sebelum ke arah sana ya, mungkin kita akan mengingat-ingat dulu kenapa kita penting belajar mengenai adab. Sesuai yang kita udah pernah tahu dan sering kita dengar juga bahwa Rasulullah SAW itu diutus untuk apa sih, Ki? Untuk menyempurnakan akhlak ya. Innama bu'istu liutamima sholihal akhlak. Jadi sungguhnya aku Rasulullah SAW diutus menyempurnakan akhlak yang baik. Sebenarnya kita itu sering mendengarnya begini ya, ininya ya, hadisnya ya. Innama bu'istu liutamima maka rimal akhlak. Ya sama-sama menyempurnakan akhlak ya. Seperti itu. Begitu juga anjuran ketika nanti kita menjadi seorang ayah ya, bahwa Nabi SAW itu pernah bersabda, tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama daripada pendidikan atau tata krama yang baik. Ya, sekali lagi adab ini penting ya. Ya, kita dari Nah, bahkan ada ulama salafus saleh yang pernah mengatakan dengan mempelajari adab bil adabi tafahamul ilmi. Dengan mempelajari adab, maka engkau jadi mudah memahami ilmu. Nah, ini pentingnya belajar adab dulu, baru belajar mengenai ilmu ya. Kemudian ada juga seorang ulama salaf juga pernah menasihati anaknya, wahai anakku, aku akan mempelajari satu bab tentang adab dibanding mempelajari 70 bab tentang ilmu. Ya, jadi ini buat semangat aja dari ilmu adab ya. Mempelajari ya ilmu yang berkaitan tentang adab atau menerapkan adab dalam kehidupan sehari-hari, karena ya sangat penting gitu ya. Bahkan Rasulullah SAW itu bahkan diutus untuk menyempurnakan akhlak atau mengadabkan peradaban. Ya seperti itu ya. Oke, itu intermezzo aja. Selanjutnya ke materi utama. Jadi untuk hari ini saya tidak menggunakan PowerPoint. Tapi saya akan share screen bukunya. Mana caranya? Mana nih? Ajak. Oh, udah. Bentar. Wait. Mana ya? Apa terlihat? Rame. Udah. Terlihat. Ramai sekali ya di sini ya? Enggak masalah. Lanjut aja. Iya, enggak. Baik, lanjut ke materi utama ya, yaitu bab 142 mengenai anjuran menjawab orang yang bersin jika ia membaca hamdalah, dan makruhnya menjawab jika ia tidak membaca hamdalah. Juga tata krama bersin, menjawab orang-orang bersin, dan juga menguap. Jadi ada beberapa hadis yang kita akan baca satu persatu. Mungkin hadis pertama saya akan baca dulu ya. Langsung saja ke artinya karena agak panjang. Hadis nomor 883 dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Maka jika salah seorang dari kalian bersin dan membaca hamdalah, maka merupakan hak bagi setiap muslim yang mendengarnya untuk mengucapkan yarhamukallah atau semoga Allah merahmatimu. Adapun menguap, maka itu dari setan.
Maka jika salah seorang dari kalian menguap, maka hendaklah ia menahannya semampunya. Karena sesungguhnya jika salah seorang dari kalian menguap, maka tertawalah karenanya. Jadi ini kelihatannya hal sepele ya. Persin mendengar orang bersin maka mengucapkan yarhamukallah ya, seperti itu. Bahkan ini hak ya, hak seorang muslim ya untuk didoakan seperti ini. Hak, maka kita ya sebaiknya memenuhi hak tersebut ya. Mampu ya, seharusnya mampu. Kemudian menguap ternyata sering menguap ya, tapi ternyata ini disukai setan ternyata. Makanya di sini anjurannya adalah kita menahan ketika kita tahan semampunya. Ya, seperti itu. Mungkin selanjutnya hadis nomor 188 dari siapa? Diri bisa diri. Bismillahirrahmanirrahim. Sidki, Saya dulu. enggak. Ya, enggak. Mana nih hadisnya? Yang 883 aja. Mau Arabnya 88 kan? 883 kan? Emang enggak Sidki. Oke, aku mau baca Arabnya dong. Halo? Kerasin dikit. Halo. Ini 884. Oh. Iya. Oh. Wa anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qol idza atasa ahadukum falyakul alhamdulillah wal yaqul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamukallah fa idza qala lah yarhamukallah falyakul yahdikumullahu wa yuslihu balakum rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian bersin, maka hendaklah ia membaca alhamdulillah. Dan hendaknya saudaranya atau temannya itu yang dengar mengucapkan yarhamukallah gitu. Kemudian yang bersin juga hendaknya menjawab dengan membaca yahdikumullah wa yuslihu balakum. Yang artinya semoga Allah memberi hidayah kepadamu dan memperbaiki urusanmu. Di Sahih Bukhari. Masya Allah. Ya, hatur nuhun Sidki no hatur nuhun. Ya, jadi ini adab bersin ya. Ketika kita bersin berarti yang bersin membaca alhamdulillah, yang mendengarkan atau sebagai kita temannya ya yang mendengarkan, kita bacanya yarhamukallah. Kemudian setelah membaca alhamdulillah yang bersin ya setelah teman kita membaca yarhamukallah yang bersin melanjutkan doanya ya yahdikumullahu wa yuslihu balakum, semoga Allah memberi hidayah padamu dan memperbaiki urusanmu. Jadi ketika kita didoakan kita membalik akan kenapa Kang? Putus-putus kan suaranya. Putus ya. Bentar, wait. Bukan mana aja. Kang Reka suaranya putus-putus. Mana lancar suaranya. Apa lagi tidak? Ganti. Enggak. Mana udah lancar. Tes. Apa ya. Lebih baik? Lebih baik. Aman. Ini masih share screen belum? Masih share screen? Masih. Oh iya. Masih. Okay. Bukan sinyal mana ya? Sinyal bagus. Oke, sorry. Lanjut.
Baik, lanjut sekarang ke hadis 885 mangga yang berkenan. Boleh, boleh. Ya mangga Haris. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza atasa ahadukum fahamidallah fashammituh fa illam yahmadillah fala tushammituh rawahul Muslim. Dari Abu Musa radhiyallahu an, dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian bersin, kemudian membaca hamdalah, maka jawablah, Tapi jika tidak membaca hamdalah, maka jangan dijawab. Hadis riwayat Muslim. Nah ini menarik ya, iya betul. Jadi yang kita kita dianjurkan untuk menjawab ketika teman ya atau seseorang bersin itu ketika beliau membaca hamdalah ya. Tapi ketika beliau tidak baca ya di sini dikatakan tidak perlu dijawab ya seperti itu. Jadi ini keringanan juga buat kita ya. Walaupun tadi di hadis awal bahwa ketika seseorang itu bersin kita wajib kita ya, mungkin malah wajib ya karena itu hak seorang muslim ya untuk mendoakan, tapi di sini ternyata ada kemudahan ketika yang bersin tidak membaca alhamdulillah maka kita tidak perlu dijawabnya seperti itu. Oke, next lanjut hadis nomor 886 mangga siapa? Mungkin Diri. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk suaranya? Masuk, jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 886. Langsung artinya ya Ustadz. Siap. Dari Anas, dia berkata, ada dua orang yang bersin di hadapan Nabi SAW. Maka beliau menjawab salah satunya dan tidak menjawab pada yang lain. Maka bertanyalah orang yang tidak dijawab atau didoakan tersebut. Fulan bersin dan Anda menjawabnya. Sedangkan ketika aku bersin, Anda tidak menjawab atau mendoakan saya. Maka beliau bersabda, orang ini membaca alhamdulillah, sedangkan kamu tidak. Nah, hadis riwayat Bukhari, Muslim. Ya ini sama seperti yang sebelumnya ya. Kita dianjurkan menjawab ketika yang bersin membaca alhamdulillah, jika tidak ya tidak apa-apa kita tidak mendoakan ya, seperti itu. Oke, selanjutnya hadis nomor 887. Siapa yang belum? Saya belum. Balik ke rojak lagi. Iya. Kak Reka sudah Reka. Ya, saya saja bisa. Mereka sinyalnya lagi jelek. Oke, siap. Izin tidak mendengarkan. Oke, siap. Saya saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung artinya saja. Hadis nomor 887 dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, adalah Rasulullah SAW jika bersin, maka beliau meletakkan tangannya atau ujung bajunya di atas mulutnya dan merendahkan menahan suaranya. Perawinya ragu. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi dan berkata hadis hasan sahih. Jadi dalam hadis nomor 887 ini lebih spesifik bagaimana tata keramanya ya ketika kita bersin, yaitu beliau mencontohkan dengan meletakkan tangan atau ujung baju di atas mulut ya, yang seperti kita udah pernah praktekkan lah ya, seperti tangannya diletakkan di depan mulut atau dengan baju kita, ujung baju kita. Kemudian juga ditambah merendahkan menahan suaranya. Jadi walaupun bersin jangan dilepas ya, dilepas dengan sekeras-kerasnya, tapi di sini dianjurkan untuk menahan suaranya agar pelan ya, tidak mengganggu yang lain gitu sepertinya mungkin ya. Di sini ada konteks perawinya ragu, ini maksudnya bagaimana ya? Mungkin nanti kita bahas barangkali ada yang tahu ya. Ya seperti itu. Oke, lanjut ke hadis nomor 888. Mangga Sidki balik lagi.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala kana al-yahudu yata'atasuna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yarjuna an yaqulu lahum yarhamukumullah fayaqul yahdikumullah wa yuslihu balakum. Rawahu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadits hasan sahih. Nah, dari Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, adalah orang-orang Yahudi bersin di hadapan Rasulullah SAW. Mereka mengharapkan agar beliau menjawab mendoakan mereka ya rahmatullah, akan tetapi beliau malah mengucapkan ya dikumullah gitu. Wa yuslihu balakum. Diriwayat Abu Daud dan Tirmizi dan berkata di sini hasan sahih. Yahudi. Oke, baik. Oh ya. Ya. Atur nuhun Sidki. Ini kenapa ya? Aku juga masih belum paham ini. Kenapa? Oh, ini mungkin karena orang Yahudi kali ya. Karena beliau yang bersentuh orang Yahudi, Rasulullah itu langsung tidak memakai yarhamukallah, tapi beliau menggunakannya yahdikumullahu wa yuslih balakum. Ya mungkin ini aturan aja. Untuk kenapa alasannya saya belum ngerti. Kenapa? Ini juga kayaknya nguatin pendapat kalau misalnya orang yang nggak ngomong alhamdulillah ya nggak usah dijawab yarhamukallah gitu. Ya betul. Nggak ngomong alhamdulillah. Ya betul. Cuman doang. Ya betul. Atur nuhun Ki. Dan secara arti hadikumullah itu kan ini berikan hidayah. Semoga Allah berikan hidayah kan ya. Iya betul. Iya, pada orang Yahudi, Zionis. Nah, ke konteks orang Yahudi ini kayaknya cocok gitu. Iya betul. Ya, aturan gue di Haris. Mantap. Oke, next ya. Hadis nomor 889. Hadis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tasaa ahadukum falyumsik biyadi ala fihi fa inna syaitana yadkhul. Rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian menguap, maka hendaknya menahannya dengan tangannya di atas mulutnya, karena sesungguhnya setan akan masuk. Hadis riwayat Muslim. Ya, terima kasih Haris. Ya ini tadi sudah mengenai bersin, ini sekarang menguap ya. Ini tata cara ketika kita menguap ya. Kita menutupnya atau menahannya dengan tangan kita di atas mulut kita. Karena apa? Karena jika tidak, itu menurut hadis ini ya, bahwa setan itu akan masuk gitu ya. Karena tadi di hadis yang pertama itu mengatakan bahwa menguap itu disukai oleh setan. Karena apa? Karena di sini dijelaskan lebih lanjut karena setan bisa masuk ke dalam mulut kita atau ke tubuh kita. Mungkin nanti akhirnya gitu ya, akhirnya karena setan masuk ke dalam tubuh kita, mungkin kita jadi malas-malasan beribadah, malas untuk beraktivitas dan lain sebagainya ya, karena setan sudah bersatu dengan darah kita. Kan seperti itu ya. Nah, itu mungkin bab 142 mengenai tata cara bersin dan juga menguap ya. Mangga diamalkan atau dipraktekkan. Jika sudah dipraktekkan mangga istiqomah. Jika belum, mangga dipraktekkan. Seperti ya. Mungkin lanjut ke bab 143 yaitu yang berjudul anjuran bersalaman ketika bertemu dengan memasang wajah yang ceria dan mencium tangan orang yang soleh, juga mencium bapaknya karena rasa sayang, serta memeluk orang yang baru datang dari berbagai jauh dan makruhnya membungkukkan badan. Jadi di bab 143 ini kita akan belajar bagaimana adab bersalaman ketika bertemu. Kemudian ternyata di sini ketika bertemu kita harus memasang wajah ceria ya. Kemudian adab juga mencium tangan orang yang soleh.
orang yang berilmu ya. Terus juga mencium bapaknya karena rasa sayang. Jadi kita mencium bapak karena rasa sayang itu juga dianjurkan. Serta memeluk orang yang baru datang dari bepergian jauh. Dianjurkan untuk memeluk. Tapi mungkin karena keadaannya corona jadi tidak dianjurkan yang ini ya. Dan terus makruhnya untuk membungkukkan badan. Oke, selanjutnya ke 890, mangga Terry. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 890 dari Abul Al-Khattab Qatadah. Dia berkata, aku bertanya pada Anas, apakah para sahabat Rasulullah SAW bersalaman? Dia menjawab, benar. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nuhun. Nah, ya, hatur nuhun Terry. Jadi ini ya menggambarkan bagaimana kebiasaan sahabat Rasulullah ya, yaitu ternyata salah satu kebiasaannya adalah bersalaman ya, bersalaman. Jadi mungkin ini juga sebagai identitas juga sebagai orang Islam ya. Mungkin di negara-negara lain bersalaman mungkin bukan hal yang lumrah ya, tapi di negara kita itu hal yang rumah ketika kita bertemu. Ternyata memang itu merupakan sesuatu hal yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Oke, selanjutnya ke hadis nomor 891, mungkin balik lagi ke saya ya. Wa'an Anasin radhiyallahu anhu qala lamma jaa ahlul yamani qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ja'akum ahlul yaman wa hum awwalu man jaa bil musafahah. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Dari Anas radhiyallahu an berkata, ketika penduduk Yaman datang menghadap Rasulullah SAW, beliau bersabda, telah datang penduduk Yaman dan mereka adalah orang yang pertama kali datang dengan bersalaman atau berjabat tangan. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad sahih ya. Jadi ini anjuran juga ya, ketika kita mungkin kita bertemu dengan seseorang untuk pertama kali ya, atau untuk sekian lama gitu ya, terus kita bertemu ya, dianjurkan untuk bersalaman, salah satunya ya, seperti itu ya. Lanjut ke hadis nomor 892, mangga Sidki. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'anil Barra'i radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimaini yaltaqiyan falyatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yaftariqa. Rawahul Abu Dawud. Dari Al-Bara radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada dua orang muslim yang bertemu kemudian bersalaman, melainkan diampuni untuk keduanya sebelum berpisah. Wah, Masya Allah, salaman aja diampuni dosa-dosanya. Apalagi meminta maaf ya, Sid. Itu dia. Apa tuh? Oke, hatur nuhun Sid kuy. Ya, ini sebenarnya hadis yang sering kita dengar ya, mungkin ya, sering kita dengar bahwa ketika kita bersalaman, maka dosanya akan diampuni ya. Ketika kita bersalaman dengan seseorang, maka dosanya akan diampuni sebelum keduanya berpisah. Jadi setelah berpisah kita udah tidak punya dosa dengannya gitu ya, mungkin ya, seperti itu. Jadi dosa-dosa yang lain tapi masih. Jadi jangan dikira dengan bersalaman terus dosa-dosa yang lain gitu ya diampuni semua. Jadi mungkin ini konteksnya dosa yang berkaitan dengan beliaunya ya. Misalnya saya bertemu dengan Sidki gitu ya, terus Sidki punya salah ke saya banyak gitu ya. Atau sebaliknya. Waduh. Atau sebaliknya, saya lebih banyak gitu. Ya, ketika ketemu ya insya Allah dosa di antara kita gitu ya, ya diampuni gitu. Seperti itu. Ini menarik ya, maka dipraktekkan. Mari kita praktekkan ya. Sip. Kalau aman sama akhwat
Menarik. dosa tuh. Terus bisa lama diampuni gitu kan. No, mana bukan begitu. Oke, next. Hadis nomor 893. Angga, Aris. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala qala rajulun ya Rasulullah ar-rajulu minna yalqa akhah aw sadiqah ayan hanilah qala la qala afayaltazimuhu wa yuqabbilu qala la qala fayakhudhu biyadihi wa yusafihu qala na'am rawahu Tirmizi wa qala hadis hasan. Dari Anas radhiyallahu an dia berkata, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, jika ada seseorang dari kami bertemu saudaranya atau tamunya, apakah boleh membungkukkan badan?" Beliau menjawab, "Tidak." Ia bertanya lagi, "Apakah ia harus merangkul dan menciumnya?" Beliau menjawab, "Tidak." Lalu ia bertanya lagi, "Kalau ia menarik tangannya dan menyalaminya?" Beliau menjawab, "Ya." Hadis riwayat Tirmizi dan berkata hadis hasan. Oke, terima kasih, Aris. Ini menarik ya, ketika kita bertemu dengan saudara atau tamu, kita tidak boleh untuk membuka badan pertama ya. Kemudian kita juga tidak dianjurkan untuk langsung ya merangkul atau menciumnya. Tapi yang beliau anjurkan adalah menarik tangannya dan menyalaminya. Jadi ini untuk menguatkan kita ya, kalau kita bertemu dengan saudara kita gitu atau tamu, ya kita bersalaman seperti itu. Masya Allah. Ya, next. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya ya, Tad. Bismillahirrahmanirrahim, Ustaz. Mana Ustaz? Ke bawah lagi, Ustaz. 894 ini. Mana artinya? Ya, Belum artinya sampai ke nggak bawah. muncul. Nah, ini dia. Nah, Oh, udah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Hadis nomor 894. Dari Safwan Ibnu Asal. Ibnu Absal. Dia berkata, ada seorang Yahudi berkata kepada temannya, ajaklah aku menghadap Nabi ini. Keduanya lalu mendatangi Rasulullah SAW. Lalu bertanya kepada beliau tentang 9 ayat yang jelas. Lalu ia menyebutkan hadis sampai ke sabda beliau, maka dua orang Yahudi tadi mencium tangan beliau dan menciumi kakinya. Lalu keduanya berkata, kami bersaksi bahwa Anda adalah seorang nabi. Hadis riwayat Tirmizi dan lainnya dengan sanad sahih. Nuhun. Oke, nuhun dari. Ya, jadi ini tadi ya konteks untuk mencium ya, mencium tangan seorang yang soleh. Jadi di sini tuh ini dicontohkan dari seorang Yahudi ya. Jadi seorang Yahudi ketika bertemu dengan Rasulullah SAW yang jelas ya, beliau itu kalau dikatakan orang yang paling soleh ya, dan luar biasa lah. Dan dia ketika bertemu dengan Rasulullah, dia mencium tangan dan menciumi kakinya. Nah, mungkin terus dia juga mengatakan kami bersaksi bahwa adalah seorang nabi, gitu ya. Jadi saya kurang terlalu paham juga ya di hadis ini. Ketika di sini ya mungkin karena beliau nabi ya kita bisa mencium tangan dan juga boleh mencium kakinya gitu ya. Tapi kan sekarang konteksnya kita nggak, Nabi SAW sudah tidak ada ya. Kalau misalnya ketemu dengan para ulama, apakah atau para ulama orang soleh kita mempraktekkan ini ataupun tidak, saya masih belum tahu. Mungkin kita bisa bahas nanti, barangkali ada yang tahu. Lanjut, next. Hadis nomor 895. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qissatan qala fiha fatanawna minan nabi sallallahu alaihi wasallam faqabbalna yadah, rawahu Abu Dawud. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang menceritakan sebuah cerita, di dalamnya disebutkan, maka kami mendekat kepada Nabi lalu kami cium tangannya.
Nah, ini anjuran untuk mencium tangan orang yang soleh ya. Di sini orang soleh tersebut ditunjukkan dengan Nabi. Ya, mungkin konteksnya sekarang tidak apa-apa gitu ya, mungkin dengan para ulama, para habaib, para ustadz ya, kita mencium tangannya tidak masalah kalau kita berniat untuk mencontoh para sahabat Nabi ya ketika bertemu atau menuntut ilmu kepada Nabi, mencium tangannya seperti itu. Next, hadis nomor 895. Mangga Sidki. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an yang menceritakan Bukan itu. Oh, yang bawah ya. 96. Oh iya, 896. Sorry nggak fokus. Bismillahirrahmanirrahim. Kepanjang ya? Padahal Arabnya pendek. Saya berkata. Dikit. Saya berkata demikian. Wa'an Aisyah. Dari Wa'an Aisyah. Itu bukan. Oh, itu bukan artinya. Itu bukan ya. artinya. Wa'an Aisyah radhiyallahu anha qalat qadima Zaid bin Harithatal Madinata wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti fa'atahu fa qara'al bab bawah saya ada Arabnya lagi harusnya. Nah, faqama ilaihin Nabi sallallahu alaihi wasallam yajurru thawbahu fa'tanaqahu wa qabbalah. Rawahu Tirmidzi wa qol hadits hasan. Dari Aisyah radhiyallahu an, dia berkata, Zaid ibnu Harithah tiba di Madinah, sedangkan Rasulullah SAW sedang di rumahku. Maka ia mendatangi beliau dan mengetuk pintu. Maka Nabi SAW berdiri dan menarik bajunya, kemudian memeluk serta menciumnya. Disebut Tirmidzi dan berkata, ini hadis hasan. Ya, atur nuhun Sidki. Ya, ini menarik ya. Ini juga perlu kita contoh juga ketika kita mendatangi ketika kita mendatangi atau bertemu dengan seorang yang soleh ya, kita dianjurkan untuk memeluk serta menciumnya seperti itu. Ya, selanjutnya Mangga Haris, hadis selanjutnya. Haris? Sebentar. Oke. Udah tampil. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Dzar radhiyallahu an qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahqiranna minal ma'ruf syai'a walau an talqa akhaka biwajhi talq. Rawahu Muslim. Dari Abu Dzar radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata padaku, jangan sekali-sekali kau menganggap enteng perbuatan ma'ruf yang baik, walau hanya dengan menyambut saudaramu dengan muka ceria. Biwajahi tolqin. Hadis riwayat Muslim. Oke, hatur nuhun Haris. Wah, ini menarik ya. Ketika kita menyambut saudara kita gitu ya, atau mungkin tamu juga ya, ketika ada tamu atau ya, lebih khusus saudara gitu ya, ketika datang ke rumah atau bertemu bertemu di jalan juga gitu ya, atau di mana. Tapi di sini memang konteksnya berarti kedatangan ya. Ya, kita memasang mukanya gitu ya, dengan muka ceria. Misalnya kita punya banyak masalah gitu ya di rumah, tapi kita dianjurkan untuk bermuka ceria seperti itu. Luar biasa. Oke, next. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat sekali nih Ustadz Dery nih. Mangga. Silakan, Ustaz. Mangga Dery. Tafadhol. Hadis nomor 898 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium Al-Hasan ibnu Ali. Maka Al-Aqra ibnu Habis berkata, sungguhnya aku punya 10 orang anak
Aku tidak pernah sekalipun menciumi satupun dari mereka. Maka Rasulullah SAW bersabda, barang siapa tidak mengasihi, maka ia tidak akan dikasihi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nuhun. Atur nuhun, sami-sami dari. Jadi ini menarik ya, ternyata mencium ya, seorang orang tua gitu, orang tua mencium anaknya itu ternyata bentuk kasih sayang ya. Karena di sini apa? Karena di sini konteksnya sebelum ke Rasulullah, sabda Rasulullah yang ini, ada kisah bahwa seorang anak itu tidak dicium, atau seorang ayah itu tidak mencium anaknya. Dikatakan bahwa dia tidak dikasihi gitu ya. Maka dianjurkan untuk mengasihi anak dengan menciumnya. Ya seperti itu. Jadi nanti kalau punya anak, maka sering-sering dicium ya, karena itu bentuk kasih sayang. Kalau ingin kita juga disayang juga, mungkin disayang juga bentuknya oleh orang lain nantinya, oleh Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Ya, itu hadis terakhir ternyata. Hadisnya sampai 898. Jadi udah selesai ya untuk bab 142 dan 143. Maka beberapa hal adab yang bisa kita praktekkan, semampunya kita praktekkan. Seperti itu. Mungkin jika ada hal yang mau di sharingkan atau ada pendapat, monggo dipersilahkan. Dari aku tidak. Iya. Yang lain? Soalnya memang benar-benar daily activity banget sih ini, dan banyak insight baru, dan kandungan hadisnya cukup Jelas. menerangkan sih Mas Rojak ini, Masya Allah. Mungkin dari saya ya. Saya ada pertanyaan. Nah. Dan saya tidak tahu jawabannya. Iya. Jadi Gimana? Jadi ketika zaman pandemi ini kan kita lebih banyak pakai masker gitu kan ya. Terkadang ketika kita nguap, perasaannya kita tenang-tenang aja, maksudnya kita nguap tanpa dikasih tangan kita gitu kan. Karena kita merasa udah ada masker. Jadi nggak perlulah ditutupi dengan tangan. Jadi itu benar atau tidak ya? Atau perlu kita walaupun tetap pakai masker tapi kita tangan tetap di depan mulut? Mungkin ada yang tahu? Latar belakangnya kan kenapa nutup kan biar setan gak masuk ya. Emang masker menghalangi setan. Yang menghalangi setan kan ucapan astagfirullah kita terus sama tangan kita. Ya tidak ada salahnya juga pakai tangan dan astagfirullah juga. Oke. Ya, penuh Sidki. Ini ada pendapat yang lain? Haris, Eri? Setuju sama Sidki. Oke, siap. Ustaz Eri, ada pendapat? Setuju juga saya Ustadz. Nuhun. Loh. Ya, mungkin ada lagi mau dibahas. Silakan cek. Ini mau tanya dong. Oh, nanya. Mengenai tadi kita harus bermuka ceria dengan saudara kita gitu kan. Di konteks ini kan berarti bisa aja saudara seiman gitu kan. Dalam artian muslimin dan muslimah. Namun kalau yang bertamu adalah orang yang bisa dikatakan berakhlak kurang baik gitu, yang pernah membuat kita jengkel gitu. Ya kira-kira ya apakah tetap wajib harus bermuka ceria? Kadang itu menjadi satu tantangan tersendiri sih. Iya, betul. I see. Mungkin yang lain, mungkin dari Sidki atau Deri ada pendapat, atau Kang Reka? Bismillah Ustadz, saya ingin menjawab Ustadz. Oke, mangga Deri. Kalau menurut saya Ustadz begini, perbuatan buruk orang lain atau perbuatan buruk orang lain kepada kita atau kepada orang lain
itu urusannya dia dengan Allah. Maksudnya ya nanti dosanya dia juga, maksudnya dosa yang Allah berikan dia yang nanggung. Dan perbuatan baik kita kepada orang lain atau kepada yang orang tersebut juga urusan kita dengan Allah. Jadi kalau sama-sama kita, kalau misalkan sama-sama ndak gimana ya, dia buruk terus kita nyamain juga buruk tuh, ndak nyapa terus ndak senyum, kan berarti kita sama aja kayak dia gitu. Ya langkah baiknya kita tetap melakukan hal terbaik itu, senyum biar mendapatkan pahala dari Allah. Kalau menurut saya sih seperti itu. Ya. Nuhun. Masya Allah, diri humble sekali. Silakan cek it. Baik. Nuhun. Atur nuhun dari Oke, makasih Ki. Iya. Siki silakan cek it. Mas Ki, bagaimana pendapatnya Gimana? ketika kedatangan tamu yang pernah menjengkeli kita atau yang kita membuat kita jengkel atau ada yang punya masalah gitu? Apa yang dilakukan? Mungkin ini ya, apa namanya, kalau kalian pernah baca riwayat Abasa ya, ayat 1-11 yang cerita Nabi Muhammad bermuka masam sama orang buta. Tahu nggak? Saya tidak. Saya tidak juga. pernah dengar. Nah, jadi ketika ada orang buta datang ke orang buta datang gitu ya, nanya ke Rasulullah, terus Nabi Muhammad itu bermuka masam gitu saat itu, dan langsung dapat teguran dari Allah. Itu yang nggak kesel gitu. Itu yang waktu itu kondisinya kan Nabi Muhammad lagi apa ya? Oh, waktu itu beliau yang datang itu yang buta itu pengen dapat pengajaran kan, dapat pengajaran pengen nanya lah gitu. Terus ya pokoknya sih intinya ketika Rasulullah bermuka masam itu ditegur. Jadi ya sebaiknya tidak bermuka masam. Mungkin ya jawabannya kayak gitu ya. Koreksi kalau misalnya ada salah. Mantap. Ya, hatur nuhun Sidki. Hmm. Mungkin itu Haris. Jawabannya sudah luar biasa. Kalau memang ngambek itu nggak boleh atau gimana ya? Masa nggak boleh ngambek sih? Nah, ini konteksnya kita kedatangan gitu menyambut seseorang sih. Masa kita nyambut seseorang kita ngambek gitu kan? Iya. Itu dia. Tapi kadang-kadang ngambek itu malah jadi ini ya. Jadi apa tuh? Jadi seseorang peduli ya. Ya Iya, bisa. kok kamu ngambek sih? Iya. Iya sih. Enak lah punya masalah sama orang mah. Beda konteks dong. Bercanda. Oke. Jadi Oke, itu Haris mungkin Haris. Baik, nuhun. mungkin nextnya biar pada datang RS diingetinnya pas malamnya kali biar pada inget. Ya punten ya Allah tidak mengingatkan. Gak, bukan lu nya, yang lain. Yang lain kan Anda udah bikin, berarti Anda inget dong. Oke, mungkin itu aja ya, cukup ya teman-teman. Karena saya harus berangkat ke Serpong, ke lab. Oh iya. Bapak Litbang ya? Iya betul. Okay. Karena harus mengejar bis, kalau ketinggalan bis ini jalannya jauh. Salam buat Tasya ya, kalau ketemu teman gue di sana juga. Siapa? Salam buat Tasya teman gue kalau ketemu lo. Oh iya. Di mana lab apa? Waduh, perempuan nih. Sama labnya kayak lo. Kan nanti kalau ketemu sama aja dari gue. Metalurgi. Enggak, anak UPI. Iya, perempuan Tasya berarti. Apa? Iya dong. Aduh, gawat. Kalau Sokap tuh, sokap. sokap. Gak ada ya. Oke, mungkin itu aja ya. Cukup dari saya. Mohon maaf apabila ada kurang atau salah. Mari kita tutup majelis ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim. Tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Baik. Ya, terima kasih teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin izin live ya. Izin ya.